Yen duduk di ruang kerja ayahnya. Gadis itu hanya menatap kosong ruangan itu. Tidak ada lagi seorang yang duduk di kursi ini. Tidak ada lagi orang yang dia cari di tempat ini untuk mendengarkan keluh kesahnya. Ia lalu membuka sebuah laci. Di sana masih terdapat banyak obat-obatan sang ayah. Kenapa secepat ini? Banyaknya obat ini tidak bisa membuat ayahnya untuk bertahan. Air mata itu pun kembali menetes. Isakan Yen terdengar lagi. Pintu ruangan itu terbuka. Cuma-cuma datang melihat Yen masih betah di tempat ini. Sudah 6 jam lamanya Yen di sini sejak acara pemakaman itu selesai. Nona, ayo makan. Nona belum makan dari tadi, ucap Jong Ajuma lembut sembari mendekati gadis itu. Jangan seperti ini Nona, nanti Nona sakit. Jong Ajuma mengelus lembut bahu Yen. Biarlah aku sakit, aku tidak punya alasan. Jangan bicara seperti itu Nona, Tuan pasti sangat sedih di sana melihat keadaanmu. Bukankah Nona ingin membanggakan Tuan? Tetapi ucapan Nona, meskipun Tuan sudah tidak ada, tapi Bibi yakin Tuan selalu memperhatikan Nona dari sana. Jika Nona terus seperti ini, Tuan pasti juga ikut sedih. Ia lalu menoleh dan menatap Jong Ajuma lekat. Ajuma, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa apa pergi mendadak? Padahal dokter bilang keadaan apa sudah membaik. Sebelum aku berangkat kuliah pun apa terlihat sehat-sehat saja. Bibi berada di rumah seharian. Apa telah terjadi sesuatu? Raut wajah Jong Ajuma langsung berubah mendengar pertanyaan Yen. Apakah ia ceritakan saja kejadian yang dia lihat sebelum majikannya dilarikan ke rumah sakit? Nyonya Choi datang memasuki rumah dengan wajah dingin. Wanita itu langsung menaiki tangga menuju lantai 2 dengan langkah cepat. Jong Ajuma yang melihat itu dari dapur merasa aneh. Namun Jong Ajuma tidak mau ambil pusing karena mungkin majikannya sedang ada sedikit masalah, jadi wanita Parubaya itu kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun beberapa menit kemudian, dia mendengar seperti suara benda pecah. Jong Ajuma pun bergegas keluar dari dapur dan menengok ke lantai atas. Sepertinya suaranya berasal dari ruangan di lantai atas. Setibanya di lantai 2, Jong Ajuma melihat ke arah ruangan Tuan Choi. Pintunya terlihat sedikit terbuka. Dia pun memberanikan mendekati ruangan itu. Jong Ajuma sedikit kaget karena sudah melihat Tuan Choi terjatuh di lantai sembari memegangi dadanya. Dia melihat pria itu berusaha bangkit dan mengambil sesuatu di laci meja kerjanya. Namun Nyonya Choi dengan sengaja mendorong Tuan Choi agar kembali terjatuh. Jong Ajuma bingung apa yang harus dia lakukan, dan detik selanjutnya Tuan Choi pun terlihat tak sadarkan diri. Mata Jong Ajuma melebar karena terlihat di sana Nyonya Choi malah senyum-senyum bahagia. Karena melihat Tuan Choi sekarat Jong Ajuma pun memberanikan diri memasuki ruangan itu. Maaf Nyonya, saya mendengar suara benda jatuh dari bawah. Jong Ajuma langsung menghampiri majikan laki-lakinya. Tuan, saya akan memanggil ambulan ke sini Nyonya. Jangan, cegah Nyonya Choi membuat Jong Ajuma bingung karena dengan majikannya perempuannya ini sejak tadi dia menunjukkan sikap yang aneh. Jong Ajuma menatap wajah Tuan Choi yang semakin pucat. Maaf Nyonya, tapi Tuan Choi adalah majikan saya, jadi saya harus melakukan yang terbaik untuknya. Berani melangkah lagi kepastikan, ancam Nyonya Choi berhasil membuat Jong Ajuma membeku. Wanita itu berbalik dan menatap majikannya tak percaya. Nyonya, ada apa denganmu? Kenapa Nyonya jadi seperti ini? Kasihan Tuan Nyonya. Mata Jong Ajuma berkaca-kaca. Diam, kau hanya pembantu, jangan mencampuri urusan pribadi keluargaku. Serunya Nyonya Choi marah. Tunggu 1 jam lagi baru kau boleh menelpon ambulan. Jong Ajuma hanya geleng-geleng kepala mendengar perintah kejam majikan perempuannya itu. Tubuh Yen bergetar mendengar penuturan Jong Ajuma. Dengan mata yang memerah, gadis itu langsung melangkah keluar ruangan itu untuk mencari keberadaan ibunya. Bukan, dia tidak lantas dipanggil seorang ibu. Nona, tunggu. Jong Ajuma segera menyusul langkah Yen. Yen memasuki kamar ibunya tanpa mengetuk pintu. Terlebih dahulu dia langsung membuka pintunya dengan kasar. Nyonya Choi menoleh ketika mendengar suara pintu kamar terbuka.
Dia sepertinya sedang menelpon sembari tersenyum. Entah dengan siapa dia menelpon, yang jelas dia terlihat sangat bahagia. Dengan cepat Yen rambut ibunya dan persetan jika dia disebut anak durhaka. Apa yang kau lakukan pada apa, teriaknya. Oh, rambutku, lepaskan, teriak Nyonya Choi berusaha melepaskan. Katakan apa yang kau lakukan pada apa hingga apa. Cuma-cuma tidak bisa melerai kedua perempuan itu. Yen terlihat sangat mengerikan, tidak seperti gadis ceria dan sopan yang selalu dia lihat. Apa maksudmu, lepaskan rambutku? Kau yang membuat apa meninggal, apa yang kau katakan padanya? Kenapa kau menghalangi apa ketika mau mengambil obatnya? Kenapa kau melarang Juma-Juma menelpon ambulan? Wanita, aku akan melaporkanmu pada polisi. Aku ikut. Aku akan menyeretmu ke sana, teriak Yen. Namun belum sampai pada pintu kamar, Nyonya Choi tiba-tiba dengan Yen dengan kukunya dan panjang membuat Yen dan membuat keluar dan menetes di lantai. Setelah tangan Yen cukup banyak dan membuat cengkraman Yen melemah, Nyonya Choi pun langsung menepis tangan Yen dan akhirnya jambakan anak itu terlepas. Nyonya Choi mendorong Yen hingga tersungkur di lantai, lalu dia mengambil sebuah pot bunga dari kaca di nakas kamarnya. Nyonya, jangan. Juma langsung berlari menghampiri dan memeluk Yen dengan tangannya yang sudah Stop Nyonya, jangan lakukan Yen, dia darah dagingmu. Gerakan Nyonya Choi terhenti. Dia lalu menaruh kembali pot bunga itu pada tempatnya. Dia juga baru ingat ini pot bunga mahal, sayang sekali jika digunakan untuk anaknya itu. Nyonya Choi mengatur nafasnya, namun tatapan masih tajam menatap Yen dan Juma. Kali ini aku memberikan kalian berdua kesempatan. Jangan coba-coba melawanku, karena aku pastikan kalian tidak akan hidup tenang jika melakukan itu. Dan kau Juma, jika sekali lagi kau berani menceritakan kejadian saat itu pada orang lain, aku tidak main-main dengan ucapanku. Aku akan semua keluargamu yang berada di desa. Lalu Nyonya Choi menatap Yen dekat. Aku sama sekali tidak takut dengan gertakanmu itu, putriku. Kau tidak akan bisa memasukkanku ke penjara karena Juma tidak akan bisa menjadi saksi untukmu. Dia pasti lebih memilih keselamatan keluarganya. Jadi bukankah lebih baik dia agar hidupnya tenang? Soal perusahaan biar aku saja yang mengurus. Oma hanya ingin ayahmu tidak merasakan penderitaan lagi. Omamu sangat baik kan? Jadi jika ingin hidupmu tenang, sebaiknya kau tidak usah ikut campur masalah orang tuamu. Fokuslah kuliah dan kejar cita-citamu sebagai seniman. Bukankah kau tidak tertarik dengan perusahaan? Jadi biarkan perusahaan itu Oma yang mengurusnya. Tapi jika kau masih tetap ingin mencampuri urusan Oma, maka jangan salahkan Oma akan menghabisimu juga. Karena bagi Oma, kau anak tidak berguna. Jelas Nyonya Choi dengan nada lembut. Obati lukamu, ucap Nyonya Choi datar, kemudian beranjak pergi meninggalkan kedua orang itu di kamarnya. Bagaimana ini? Oma tidak bisa mengurus perusahaan. Aku takut Oma memberikan perusahaan yang susah payah dibangun apa pada kekasihnya yang entah siapa. Kenapa Oma sangat jahat pada apa, Bik? Kita bisa pikirkan itu nanti. Sekarang sebaiknya luka-luka Nona harus segera diobati. Kaca cuma membantu Yen berdiri dan menuntunnya menuju ke kamarnya. Taeyong hanya mengaduk-aduk makanan di hadapannya tanpa ada niat memakannya. Ibunya menyadari putranya bersikap tidak seperti biasa. Apa ada masalah di kantor? Tanya ibunya lembut. Taeyong hanya menghilang pelan. Tidak Oma, semuanya baik-baik saja. Lantas apa yang membuat putra Oma tidak mau makan? Apakah masakan Oma malam ini tidak enak? Bukan Oma, masakan Oma tetap enak seperti biasa. Kalau begitu habiskan makananmu. Oma tidak mau kau sampai sakit. Putra Oma memikul begitu banyak tugas. Jika ada masalah ceritakan pada Oma.
Taeyong hanya mengangguk menanggapi nasihat ibunya. Pria itu pun menyantap makanannya dengan gerakan santai. Nafsu makannya berkurang karena terus memikirkan gadis yang belum tentu memikirkannya juga. Siwon kaget melihat banyak perban di tangan Yen. Dengan wajah khawatir, dia terus mencecar Yen dengan berbagai pertanyaan. Namun Yen hanya menjawab dia baik-baik saja dan ini adalah ulah kucing peliharaannya. Alasan cukup masuk akal kan? Siwon lalu memeluk Yen hangat sembari mengusap rambut panjang gadis itu. Kini mereka ada di ruangannya jadi aman dari pandangan mahasiswi lain. Kupikir engkau tidak ke kampus karena masih berkabung. Aku harus ke kampus karena nanti ada kuis sejarah seni rupa, Pak. Ian hanya menghilang lemah, aku masih tidak bisa konsentrasi belajar. Siwon menghela nafas, tangan panjangnya lalu meraih sebuah catatan kecil pada salah satu buku di mejanya. Mungkin dia akan memberitahu Ian beberapa jawaban. Ini ia lakukan karena kasihan dengan Ian, biar bagaimanapun gadis itu harus mendapat nilai bagus, ya minimal nilai standar. Siwon lalu mengusap kedua bahu Ian, membuat gadis itu menguraikan pelukannya. Ian menerima kertas yang diberikan pria itu. Jangan bilang ini jawaban untuk kuis nanti. Siwon tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Aku hanya memberitahu sedikit. Ini karena kau belum belajar. Aku tidak ingin kau mendapat nilai buruk saat kuis nanti. Tapi aku hanya akan memberitahumu kali ini. Kedepannya kau harus sangat belajar, mengerti? Ian tersenyum dan mengangguk mantap. Ia lalu memeluk Siwon dengan alat gumawa, Pak. Siwon memeluk pinggang ramping Ian sama-sama. Ian merasakan gadis itu pun melepas pelukannya. Mereka saling menatap sebentar, dan entah siapa yang duluan. Namjoon dan Taehyung berjalan santai menuju ke kelas mereka. Di jalan, dua pria tampan itu tak sengaja berpapasan dengan Nara, teman satu jurusan Yen. Oh hai Nara, sapa Namjoon tersenyum manis. Aku mencari Yen, tangannya sedang terluka, jadi aku khawatir dengan keadaannya. Terluka, batin Taehyung seketika dia ingat dengan percakapan Tuan Kim dan Ibu Yen di pemakaman waktu itu. Nara, tiba-tiba suara gadis terdengar memanggil nama Nara. Mereka bertiga pun menoleh bersamaan dan melihat Yen sedang berjalan ke arah mereka. Mata Taehyung langsung tertuju pada lengan Yen yang terdapat banyak perban. Apa yang terjadi padanya? Apa yang ibunya lakukan padanya? Dan sekali Taehyung menanyakan itu. Maaf membuatmu kebingungan mencariku. Aku aku hanya khawatir karena tanganmu sedang terluka. Mengingat kau gadis yang ceroboh, jadi aku takut terjadi apa-apa dengan lukamu. Taehyung dan Namjoon memberi salam pada dosen di hadapan mereka. Siwon tersenyum ramah pada kedua namja itu. Tatapan Taehyung menelusuri wajah Siwon lalu memandangi pria itu dari atas sampai bawah. Menurutnya lumayan tampan dan kelihatannya dia orang baik. Namjoon hanya menghela nafas panjang menyadari tatapan Taehyung pada Siwon seperti tatapan seorang yang iri karena tidak memiliki sesuatu yang diinginkannya. Kau sudah bertemu dengan temanmu, kalau begitu saya pamit karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, jawab Siwon mengusap rambut Yen. Mata Taehyung sedikit melebar melihat kejadian itu. Dia tahu semua orang sudah mengetahui hubungan Yen dengan dosennya, tapi ia jangan menunjukkan kemesraan di depan umum lah. Taehyung muat melihatnya. Yen tersenyum dan mengangguk. Setelah Siwon pergi, Yen dan Nara hendak langsung ke kantin untuk mengisi perut mereka terlebih dahulu sebelum mengikuti kuis agar bisa berkonsentrasi lebih maksimal. Ya kaca, cacingku sudah demo. Yen mengangguk. Gadis itu sekilas melirik Taehyung yang berdiri di dekatnya. Apakah tadi dia melihat yang Siwon lakukan? Kenapa ada rasa aneh yang muncul di hatinya ketika melihat raut wajah Taehyung? Baru saja Nara dan Yen hendak pergi, tiba-tiba seorang gadis berpenampilan mewah menghadang langkah mereka. Kening Yen seketika mengkerut melihat gadis itu dari atas sampai bawah. Apakah dia sedang ikut acara fashion show? Semua yang dipakainya barang kelas dunia.
Akhirnya tersenyum sinis pada Yan lalu menghampiri Taeyong. Minggir, kau nanti mengotor jaket channelku. Taeyong, bagaimana menurut kau penampilanku? Aku membeli semua barang mewah ini untukmu, seru Airen sengaja agar Yan masih di sana bisa mendengarnya. Untukku, guman Taeyong bingung apa hubungannya barang branded dengan dirinya. Airen mengaku mantap, bukankah berada di sampingmu harus berpenampilan yang bagus agar kita terlihat serasi. Kening Yan mengkerut mendengarnya. Ibu Airen hanya seorang sekretaris di perusahaan ayahnya. Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu untuk membeli mobil sport mahal dan barang-barang branded? Airen melirik Yan yang menatapnya dengan tatapan curiga. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau iri ya denganku? Yan tersenyum sinis iri. Kau hanya heran, ibumu hanya sekretaris di perusahaan ayahku. Dari mana ibumu mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli barang seperti itu? Airen tersenyum manis. Kau belum tahu ya, setelah kematian Tuan Choi, ibumu menyuruh ibuku selaku sekretaris pribadi ayahmu untuk mengurus perusahaannya. Ibuku sekarang menjadi CEO di perusahaan ayahmu. Lagi pula, siapa lagi yang bisa mengurus soal perusahaan? Kau dan ibumu tidak tahu caranya bekerja di kantor, kan? Kening Yan mengkerut, ibumu baru menjabat 2 hari, kau sudah bisa membeli semua itu. Ibumu pasti menggunakan uang perusahaan. Ya terserah ibuku dong, kan dia CEO-nya. Yan mengepal tangannya. Kau, desisnya kesal hendak menghampiri Airen. Namun Nara langsung menahannya. Yan, ingat tanganmu sedang terluka, bisiknya membuat Yan mengurungkan niatnya. Dia menatap kesal Airen. Bisa-bisanya mereka menggunakan uang ayahnya untuk membeli barang yang tidak penting. Aku akan bilang pada ibuku tentang ulah ibumu. Airen tertawa mengejek. Silakan saja, ibuku adalah kakak ibumu. Aku yakin ibumu lebih memihak ibuku. Tapi kau dan ibumu mengaburkan uang milik ayahku. Airen hanya tersenyum, tidak peduli dengan seruan Yan, sementara Taeyong dan Namjoon hanya menonton adu mulut 2 wanita di depan mereka. Pikiran Taeyong kembali pada perusahaan ayah Yan. Dia yakin tidak lama lagi perusahaan besar itu akan hancur jika diurus oleh orang seperti ibu Airen. Tapi bagaimana dengan Tuan Kim? Dan soal wasiat itu, ini belum 1 bulan, jadi pantas saja Tuan Kim tidak bisa langsung mengambil alih perusahaan itu. Makanya Ibu Yan menyuruh Ibu Airen untuk mengurusnya sementara. Taeyong lalu melihat ke arah Yan, gadis yang masih sangat dia cintai. Kenapa kau tidak menatapku ke arahku sebentar saja, Choi Yan? Kau sedang dalam bahaya. Jika kau meminta bantuan padaku, aku akan dengan senang hati membantumu. Tapi kau hanya sekedar melihatku saja, kau tidak mau. Apakah sudah tidak ada lagi tempat untukku di hatimu? Sebelum kemudian pengacara Lee datang ke rumah keluarga Choi. Ini saatnya dia menunjukkan isi surat wasiat mendiang Tuan Choi. Yan dan ibunya pun sudah duduk. Pengacara Lee membuka sebuah koper hitam yang di dalamnya berada sebuah amplop coklat berisi sebuah surat di dalamnya. Nyonya Choi benar-benar tidak sabar mendengar isi surat itu. Dia yakin suaminya itu memberikan sebagian besar kekayaannya untuk dirinya. Pengacara Ali pun mulai membaca isinya dari atas sampai dengan serius sampai di balas saatnya pembagian kekayaan disebutkan dan ternyata Tuan Choi memberikan seluruh kekayaannya pada putrinya Choi Ye-en. Kedua perempuan di depannya sama-sama kaget mendengar ucapan pengacara Ali. Nyonya Choi yang kaget karena isinya tidak sesuai ekspektasinya, sementara Ye-en dia merasa dia salah dengar. Ayahnya memberikan semua aset keluarga Choi padanya, termasuk perusahaan. Pengacara Ali, apakah Anda tidak salah baca? Apakah suami saya tidak memberikan sedikit pun hartanya untuk saya? Saya ini istri saya. Pengacara Ali menggeleng. Sudah, saya membaca semua isinya. Surat ini sudah ditulis oleh Tuan Choi beberapa bulan lalu, dan dia memang memberikan 100% aset dan kekayaannya pada putrinya. Nyonya Choi, tapi putriku masih belum bisa mengurus perusahaan, Tuan. Dia juga lebih tertarik ke bidang seni daripada bisnis. Itu urusan Anda dengan putri Anda. Jika putri Anda tidak bisa mengurus perusahaan, putri Anda bisa memberikannya pada orang yang dia percaya untuk mengurus perusahaan ayahnya. Yang jelas di sini semua aset atas nama putri Anda. Jadi semua keputusan berada di tangan putri Anda. Saya tidak berhak mengubah apapun di surat ini, Nyonya. Permisi. Pengacara Ali pun pamit. Setelah pengacara itu sudah tidak ada, Nyonya Choi melihat ke arah Yan yang sedang mematung di tempat duduknya. Gadis itu hanya menatap kosong.
Kau udah didengarkan, karena kau tidak bisa mengurus perusahaan ayahmu, kau harus menyerahkannya pada orang yang mampu mengurusnya, ucap Nyonya Choi, tapi ia tidak menghiraukan ucapan ibunya. Choyen, kau dengar tidak? Kau harus memberikan perusahaan pada Oma, biar Oma yang mengurusnya. Memberinya pada Oma sendiri sama sepertiku tidak tahu apapun soal perusahaan. Oma memang tidak tahu tentang bisnis, tapi Oma punya orang terpercaya untuk mengurus perusahaan ayahmu. Siapa? Ibu Erin yang minta duitan itu, yang menghamburkan uang perusahaan untuk membeli barang-barang yang tidak berguna. Oma ingin orang seperti itu yang mengurus perusahaan apa? Aku tidak akan setuju. Bukan. Jika kau mau memberikan perusahaan itu, Oma akan menyuruh teman laki-laki Oma untuk mengurusnya. Ian tersenyum sinis. Teman laki-laki? Kau pikir aku bodoh? Teman laki-laki yang kau maksud adalah pria yang kau telepon di rumah sakit waktu itu kan? Dia selingkuhanmu, bukan temanmu. Kau akan memberikan perusahaan apa pada selingkuhanmu? Aku tidak akan memberikan hasil kekayaan dan perusahaan apa padamu. Atau jangan-jangan kau sengaja membuat apa cepat meninggal agar kau bisa menguasai harta apa bersama selingkuhanmu itu, Tamparan ibunya kembali mengenai pipinya. Ian hanya tersenyum masam. Aku benar kan? Haha, tapi rencanamu gagal karena semua aset apa atas namaku. Jadi kau tidak bisa melakukan apa-apa pada perusahaan apa. Dengar, sampai mati pun aku tidak akan memberikan perusahaan apa yang dibangun susah payah direbut oleh orang-orang seperti kalian. Setelah mengatakan itu, Ian langsung berlari pergi dari rumah tersebut. Dia tidak akan memberikan sepeser pun harta kekayaan ayahnya pada orang-orang itu. Nyonya Choi menatap punggung Ian yang menjauh dengan cepat. Sampai mati ya, baiklah kalau begitu jangan salahkan, aku akan membuat hari kematianmu lebih cepat, desisnya. Nyonya Choi langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi seorang. Tak lama seorang pria pun terdengar menjawab teleponnya. Ya Besio, sepertinya kau harus melakukan rencana kedua. Rencana kedua, apakah itu berarti semua aset suamimu atas nama putrinya? Nyonya Choi mengangguk nih, dan putriku tidak mau menyerahkan perusahaan ayahnya pada siapapun termasuk aku. Desahan berat pria itu seberang sana terdengar. Ya mau bagaimana lagi? Karena putrimu keras kepala, jadi terpaksa aku akan melakukan rencana kedua. Apakah kau siap kehilangan putrimu satu-satunya itu untuk selamanya?